Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 1 aksi nyata yang terdiri dari Akila Fitri Handita Hutami, Etira Yunisi, Indah Nur Arsya, Ranti Aromadalas, dan Uswatun Hasanah di dalam studi matematika PPG Percepatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pancasila Tegal. Yang pertama akan kita tampilkan untuk temanya yaitu perbandingan. Teks tulis terdiri dari fiksi, kelinci, dan kura-kura yaitu cerita fabel. Non-fiksi, penjelasan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Teks multimoda. Yang pertama visual, ilustrasi kancil dan kura-kura berlomba. Audio, selain teks tulisan, penjelasan materi juga disertai audio. Spasial, robot kelinci dan kura-kura. Video, yaitu video pembelajaran lomba lari kelinci dan kura-kura. Materinya adalah perbandingan. Lalu untuk ceritanya di sini kelinci dan kura-kura. Suatu pagi di sebuah hutan, kelinci dan kura-kura bertemu dekat sebuah sungai. Mereka berjemur dan berbincang. Kelinci mulai membanggakan dirinya sendiri. Kura-kura tidak suka mendengar kesombongan kelinci. Benarkah? Kurasa aku pun bisa mengalahkanmu adu lari, timpalnya. Kelinci tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan kura-kura. Jalanmu saja sangat lambat, mana bisa kamu berlari, kata kelinci. Sembarangan, ayo kita buktikan. Temui aku besok di sini. Aku akan memakai bulu putih di kepalaku agar kau bisa melihatku berlari di antara rumput yang tinggi itu. Kita adu lari melewati 4 bukit. Siapa yang mencapai bukit keempat lebih dulu, dia yang menang. Bagaimana? Kau berani? Tantang kura-kura. Kelinci semakin tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jika itu maumu, akan kubuktikan bahwa aku pelari tercepat di dunia. Bukan kau? Oke, aku juga akan buktikan, kata kura-kura mantap. Sebenarnya kura-kura tahu ia tidak akan menang adu lari melawan kelinci. Tapi ia ingin memberi pelajaran kepada kelinci yang sombong. Akhirnya, sang kura-kura pulang ke rumahnya dan menyiapkan sebuah siasat bersama keluarganya. Ada yang bersiap di lembah, ada yang bersiap di atas bukit, dan ada di tempat lain yang sudah ditentukan. Sementara ia sendiri bersiap di bukit keempat. Keesokan harinya, kelinci datang ke pinggir sungai dengan percaya diri. Ia melihat bulu putih di antara rumput yang tinggi. Wah, kelihatannya kura-kura sudah siap, pikir kelinci. Siap? Awas, mulai, teriak kelinci. Kelinci pun segera berlari menuju bukit pertama. Sementara kura-kura tertinggal jauh di belakang. Saat kelinci hampir mencapai bukit pertama, ia kaget melihat kura-kura sudah berada di atas bukit. Kelinci pun menambah kecepatan larinya dan berhasil mendahului. Begitu terus hingga di garis finish. Singkat cerita, kelinci terkejut melihat kura-kura sudah di garis finish dan berteriak, aku menang, seru kura-kura kegirangan. Akhirnya, kura-kura menang karena kecerdikannya. Kelinci pun hanya bisa kebingungan dan malu. Lalu, apakah kalian sudah membaca cerita kura-kura dan kelinci? Mengapa kura-kura menjadi pemenangnya? Untuk mengetahui jawabannya, coba perhatikan materi berikut ini. Perbandingan. Perbandingan yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal maupun lebih yang berkaitan dengan jumlah ataupun ukurannya. Yang pertama ada perbandingan senilai. Komponen 1. Jika A ke B naik, maka untuk komponen 2, C ke D naik. Atau komponen 1, jika A ke B turun, maka untuk komponen 2, C ke D turun. Maka dari sini rumus persamaan pada perbandingan senilai A per B sama dengan C per D. Maka di sini kita kalikan silang sehingga A dikali D sama dengan B dikali C. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai, komponen 1 jika A ke B naik, maka untuk komponen 2 C ke D turun.
atau komponen 1, jika A ke B turun, maka untuk komponen 2, C ke D naik. Dari sini rumus persamaan pada perbandingan berbalik nilai A per B sama dengan D per C. Kita kalikan silang, maka A dikali C sama dengan B dikali D. Berikutnya, jika kelinci tidak dibantu keluarganya, maka siapa yang akan menjadi pemenangnya? Dan menggunakan rumus apa? Jawabannya kelinci. Dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Karena dengan jarak yang sama, kecepatan kelinci lebih besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai garis finish lebih kecil. Lalu, teks di bawah ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Aiman sedang menanam bibit tomat. Setiap satu bibit tomat membutuhkan 2 sendok bubuk kandang. Untuk 2 bibit, 3 bibit, 4 bibit, sampai 7 bibit tomat, banyak pupuk kandang yang dibutuhkan ditunjukkan pada tabel berikut. Banyak bibit tomat 1. Banyak pupuk yang dibutuhkan di sini dalam sendok yaitu 2. Lalu ketika banyak bibit tomat 2, banyak pupuk yang dibutuhkan 4. Banyak bibit tomat 3, banyak pupuk yang dibutuhkan 6. Banyak bibit tomat 4, banyak pupuk yang dibutuhkan 8. Banyak bibit tomat 5, banyak pupuk yang dibutuhkan 10. Banyak bibit tomat 6, banyak pupuk yang dibutuhkan 12. Banyak bibit tomat 7, banyak pupuk yang dibutuhkan ada 14. Maka, dari sini kita bisa mengetahui bahwa teks tersebut itu adalah perbandingan senilai. Kemudian dari pemaparan yang sudah dijelaskan, di sini itu terdiri dari teks fiksi, yaitu teks kelinci dan kura-kura yang memuat cerita yang sudah kita bacakan sebelumnya. Lalu untuk teks non-fiksi itu adalah penjelasan, yaitu di sini untuk contohnya, yaitu yang merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Dan yang terakhir, teks multimoda itu mengenai penjelasan dari perbandingan, yaitu tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.